Jumat rahimakumullah, mari kita menengok ke belakang Ramadan yang telah meninggalkan kita belum genap 1 minggu. Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa dipupuk dan dijaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua. Ini semuanya insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih, seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari hindari berbuat kesalahan kepada Allah dan sesama hidup kita, baik itu dosa antara sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi dengan kesalahan tersebut. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan yang baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahim menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan bersama komitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih baik. Seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap dari seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridha Allah. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan penuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walau berbeda di sisi kanan dan sebelah kiri, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitu juga sebaliknya, tangan kanan pun tidak menyakiti tangan yang kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan sosial terhadap penderitaan orang lain harus selalu terus digalakan. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada bulan Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan
sebagai momen kebahagiaan bersama yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Ma min mu'mini yu'azzi akhahu bi musibati illa kasahullahu subhanahu min hulali al-karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat, yaitu di surga nanti. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang ada dekat di sekitar kita. Terlebih sosok orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Dalam ajaran agama orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta kita sayangi selama-lamanya, karena tidak ada bekas orang tua. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia ini. Bagi mereka, orang tuanya yang sudah meninggal dunia, jalan satu-satunya kita sering melakukan ziarah di makamnya. Panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, semoga diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Bagi orang tuanya yang masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah dan kunjungi mereka sesering mungkin. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke alam dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat mengantarkan kita ke surga yang abadi nanti. Apa kabarnya? Bagaimana keadaannya dia hari ini? Sudahkah kita bersilaturahim pada hari ini? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemas, semakin termakan usia? Wahai Allah, berilah kesehatan dan keberkahan kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sukses apapun kita tak akan lepas dari doa kedua orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki dan tak bisa membalas jasa-jasa mereka, ridho Allah akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahan Allah sebagai sumber kemarahan diri kita. Ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa dengan kasih sayang, mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tergeletak saat kita berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Barangkali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menghentikan pakaiannya ketika ia berbaring sakit di atas tempat tidurnya. Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita dulu? Oleh karena itu, di hari yang berbahagia ini,
Mari kita bersama doakan semoga kedua orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapat perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam, iman, dan saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum